Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Chennai Express yang dirilis tahun 2013, disutradarai oleh Rohit Sethi, diproduksi di bawah naungan Red Chillies Entertainment. Film ini mengisahkan romansa antara Rahul dan Minama yang diperankan oleh Shah Rukh Khan dan Devika Padukone. Setelah kematian kakeknya, Rahul diberikan wasiat untuk menaburkan abu jenazah kakeknya di Sungai Rameswaram. Hidupnya berubah drastis setelah terjebak di kereta Chennai Express dan bertemu dengan wanita cantik. Tanpa lama-lama, mari kita sikat alur cerita filmnya. Cerita film dimulai diperlihatkannya seorang pria bernama Rahul yang sudah berusia 40 tahun. Berdiri memegang sekop, terlihat darah yang bercucur di mulutnya. Beralih kepada Rahul yang kecil, di usia 8 tahun sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan. Ia dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Di usia remajanya menjaga toko manisan kakeknya di Mumbai. Mereka sangat menyayangi Rahul, terutama kakeknya. Kemanapun Rahul pergi, kakeknya selalu mengikutinya. Bahkan di setiap pacaran pun kakeknya selalu muncul. Hal itu membuat Rahul sulit untuk mendapatkan pacar, apalagi menikah. Kakeknya yang terkenal sangat fanatik terhadap Sachin, seorang atlet kriket. Hingga tahun 2013, di mana ulang tahun kakeknya yang ke-100, merayakan bersama keluarga beserta sahabat-sahabat Rahul bernama Salim dan Bobby. Setelah perayaan ulang tahun, mereka mengajak Rahul berliburan ke Goa selama seminggu. Namun Rahul tak percaya karena takut kakeknya yang tak akan mengizinkannya. Kemudian Rahul memberikan hadiah berupa tongkat baseball beserta tanda tangan pemain favoritnya. Kembali kakeknya yang menyaksikan Sachin berteriak bahagia karena Sachin baru saja mencetak skor 99 yang membuat semua orang ikut menyaksikannya. Namun di saat akan mencapai skor 100, tim Sachin gagal dan kalah dalam pertandingan itu. Sontak yang membuat neneknya kaget berteriak. Rahul yang awalnya mengira neneknya kecewa kepada Sachin yang kalah dalam pertandingan itu. Namun yang ternyata ia teriak karena melihat kakek yang sudah tak bernyawa. Rahul bersedih atas kematian kakeknya. Namun ia sadar bagaimanapun kematian kakeknya sudah menjadi takdir yang sudah ditetapkan sebelum kelahirannya. Dan terlebih usia kakeknya yang sudah tua dan ia sudah menikmati hidupnya selama ini. Di sisi lain Rahul gembira karena ia bisa santai pergi berliburan ke Goa bersama teman-temannya. Kemudian Rahul meminta izin kepada neneknya untuk pergi mengembara mengikuti kata hatinya. Neneknya membolehkan saja, namun terlebih dahulu Rahul harus menunaikan wasiat kakeknya untuk menaburkan abu jenazahnya di Sungai Rameswaram. Sementara neneknya akan menaburkan sebagian abunya di Sungai Gangga. Lalu Rahul menemui kedua temannya dan menceritakan tentang wasiat kakeknya itu. Terlihat di Google Maps, ternyata tujuan mereka berliburan ke gua berlawanan arah dengan Sungai Rameswaram. Tak kehilangan ide Bobby melihat Google Maps, ternyata sungai dari gua mengalir ke Sungai Rameswaram. Dengan begitu Rahul bisa menaburkan abu kakeknya di Sungai Goa tanpa harus pergi ke Sungai Rameswaram. Namun keesokan harinya permasalahan muncul bahwa neneknya akan mengantarkan dirinya sampai ke stasiun, memastikan bahwa Rahul benar-benar menaiki kereta yang menuju Sungai Rameswaram. Maka mereka mengubah rencana dengan menunggu Rahul di stasiun Kaila. Sampai di stasiun neneknya bingung karena kereta yang akan ditumpangi Rahul tak menuju Sungai Rameswaram, melainkan kereta Chennai Express. Di sini neneknya memberikan pesan, ia sengaja sendiri berangkat ke Sungai Gangga untuk menaburkan abu karena ia tak percaya dengan siapapun. Dan juga neneknya menaruh harapan bahwa Rahul akan melakukan wasiat kakeknya karena ia sangat percaya kepada Rahul bahwa Rahul akan menaburkan abu kakeknya di Sungai Rameswaram. Namun tetap saja Rahul berbohong. Sampai tiba di stasiun Kaila menemui kedua temannya. Ia baru ingat bahwa abu kakeknya tertinggal di kereta. Lalu Rahul mengejar kereta itu hingga ia berhasil kembali mengambil abu tersebut. Namun di saat mau turun, Rahul melihat seorang wanita cantik yang sedang mengejar kereta bernama Minama. Ia pun menolongnya hingga wanita itu bisa naik kereta. Lagi-lagi di saat mau turun, ia melihat pria yang juga sedang mengejar kereta tersebut yang kemudian dibantunya. Yang ternyata pria tersebut tak sendirian hingga Rahul membantu menaikkan keempat pria itu. Rahul yang kembali mau turun, namun kereta sudah melaju jauh dari stasiun.
Tak punya pilihan lain, Rahul harus mengikuti kemana kereta itu melaju. Mereka berasal dari India Selatan yang tak mengerti bahasa Hindi, yang selalu menggunakan bahasa Tamil. Tak lama Rahul mendapatkan telepon dari kedua temannya. Lalu Rahul membuat rencana baru untuk bertemu di stasiun Karjat. Dan ia juga menceritakan bahwa ia bertemu dengan seorang wanita yang tak bisa bahasa Hindi. Juga menceritakan bahwa wanita itu sangat cantik, rambut terurai, dan bibirnya seperti sayuran puncak di pagi hari. Segar. Rahul sangat menyukainya. Kemudian Rahul menyanyikan tentang cinta dengan bahasa Hindi. Ia terkejut ternyata Minama bisa bahasa Hindi. Minama menceritakan lewat lagu bahwa pria yang Rahul tolong mau menculiknya dan juga meminta tolong kepada Rahul supaya mereka tak curiga. Maka untuk berbicara lewat lagu. Lalu Minama meminta kepada Rahul untuk pergi ke toilet. Bahwa Minama ingin meminjam ponsel Rahul untuk menghubungi temannya. Di toilet di saat akan meminjamkan HP-nya, Rahul mengatakan bahwa HP-nya sangat gahar bernilai 34.000 rupiah atau setara 5 juta rupiah. Namun sayangnya di saat Minama akan menggunakan ponsel tersebut, diketahui oleh keempat pria tersebut yang kemudian dibuangnya. Rahul sangat marah ponsel miliknya dibuang, namun ketika keempat orang tersebut yang membuat Rahul menggigil ketakutan. Ketika petugas menagih tiket, keempat pria tersebut naik tanpa membawa tiket. Untungnya Rahul membawanya. Di sini Rahul melaporkan kepada petugas lewat nyanyiannya untuk berhati-hati dengan keempat orang tersebut bahwa mereka akan menculik Minama dan meminta petugas untuk memeriksanya. Benar saja petugas berhasil mengamankan pistol beserta parang. Rahul yang sudah bangga namun yang ternyata petugas dilemparkannya ke laut karena hanya Rahul yang menjadi saksi dilemparkannya petugas itu yang mengharuskan Rahul ikut bersama mereka ke Komban bersama Chennai Express. Disinilah awal mula kehidupan Rahul berubah drastis 90 derajat. Kemudian Minama menceritakan kepada Rahul yang sebenarnya bahwa ia putri dari Durgeswara, seorang bos mafia, dan keempat pria tersebut adalah preman ayahnya yang disuruh untuk membawanya pulang. Minama kabur dari rumahnya karena Durgeswara akan menjodohkan ia dengan putra temannya bernama Tangga Bali. Namun Minama tak mencintai sedikit pun. Alasan dijodohkan karena jika Minama menikah dengan Tangga Bali, Durgeswara bisa menguasai daerah ayahnya Tangga Bali. Malam tiba Rahul berencana untuk kabur, namun sayangnya ia ketahuan karena preman yang menjaganya dengan ketat. Di keesokan harinya di saat berhenti sejenak untuk makan, Rahul meminta pertolongan kepada polisi yang berjaga di situ. Namun ternyata polisi tersebut sudah di bawah pengaruh oleh Durgeswara. Lalu Rahul menanyakan kepada Minama bagaimana agar ia bisa bebas dari Durgeswara. Minama mengatakan jika Rahul bertemu dengan ayahnya nanti cukup menganggukkan kepala saja.